Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu, ya. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Reva ada? Reva, Pak. Apa ya? Salsa? Hadir, Pak. Oke. Cukup. Baik. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kelompok sosial, dan sekarang kita akan mempelajari tentang masalah sosial. Bapak mau menjelaskan dulu tentang masalah ya. Masalah itu ya sesuatu yang menghambat kita dalam melakukan suatu hal sehingga perlu dicari solusinya. Ya, masalahnya hilang. Dan masalah sosial ini pengertiannya itu sesuatu yang timbul. Nah, yang timbul di dalam masyarakat sehingga perlu dicari solusinya agar masalah itu hilang. Tapi sebelumnya Bapak mau menjelaskan dulu tentang apa tujuan kita mempelajari masa sosial ini. Itu tujuannya itu biar anak-anak tahu, paham, mengerti tentang apa saja definisi permasalahan sosial yang ada di masyarakat dan bagaimana bentuk atau jenis-jenis permasalahan yang ada di sekitar kita, di sekitar publik, di sekitar masyarakat. Oke, Bapak ingat lagi. Pokoknya, itu masalah sosial yakni sesuatu yang timbul di dalam masyarakat sehingga perlu dicari solusinya. Dan permasalahan itu sendiri sifatnya bentuknya pun kompleks, banyak ragam yang akan Bapak jelaskan nanti ya bentuknya. Menurut beberapa ahli, misalnya Sutomo, masa sosial itu yakni suatu kondisi yang tidak diinginkan Jadi Sutomo berpendapat bahwa masa sosial itu ialah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar. Ya, siapa sih yang nggak mau? Siapa sih yang yang resah ya kalau ada masalah ya? Seperti itu. Jadi seperti itu. Jenis-jenis bentuk-bentuk permasalahan pun banyak. Tapi Bapak akan menjelaskan beberapa bentuknya saja. Yang pertama yaitu kemiskinan. Sebelum itu Bapak mau memperlihatkan gambarnya dahulu. Seperti ini. Ya. Ini adalah bentuk dari kemiskinan. Ya, tinggal di rumah kumuh, anak kecil yang tinggal di rumah kumuh ya, ban sampah ya. Kemiskinan ini adalah suatu keadaan di mana seorang individu itu tidak mampu memenuhi kebutuhannya, sesuai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup orang banyak, standar hidup umumnya. Apa tandanya itu dia mampu? Itu apa tandanya? Itu seseorang ini tidak mampu
um, ya pendapatannya yang dapatkan pun tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok. Sehingga apabila kebutuhan pokok pun tidak terpenuhi, maka kebutuhan yang lain pun, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan, itu pun tidak akan terpenuhi, tidak akan bisa dipenuhi, karena kebutuhan pokoknya itu sendiri tidak bisa dipenuhinya. Seperti itu. Dan kemiskinan ini ada beberapa buah, ya, beberapa jenis. Misalnya kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini yakni kemiskinan yang tahap kemiskinan di mana seseorang itu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Intinya kebutuhan pokoknya pun tidak bisa dipenuhi. Tidak bisa dipenuhi kebutuhan pokoknya. Yang untuk bertahan hidup biasanya tidak bisa. Ya itu. Yang kedua itu kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini yakni suatu keadaan di mana seseorang itu miskin, mengalami ya kemiskinan, ya seseorang itu mengalami kemiskinan, tetapi ia masih punya pekerjaan dan masih bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Contohnya itu seseorang yang bekerja di suatu pabrik, ia bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dari upah yang dia dapatkan di pabrik itu. Tapi ya memang ya dia tidak bisa memenuhi kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan ada kendaraan, ya naik kendaraan, ya mau pergi kerja aja pakai jalan kaki, sedangkan teman-temannya naik motor. Seperti itu. Tapi ini relatif sebenarnya. Bisa jadi si orang ini tidak merasa miskin karena ya masih bisa jalan, masih bisa kemana saja, maupun jalan kaki. Tetapi bisa jadi orang ini misalnya si Bejo ya termasuk dikelompokkan ke dalam kemiskinan relatif apabila dia merasa miskin, merasa kurang mampu, merasa kekurangan karena dia tidak punya motor sementara kawan-kawannya punya motor. Gitu. Yang ketiga itu kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural ini lebih cenderung ke arah sikap. Maksudnya tuh sikap ya. Maksudnya kemiskinan terjadi karena adanya sikap atau adanya unsur budaya masyarakat yang cenderung santai, sehingga dia tidak punya motivasi untuk berbuat lebih, meningkatkan taraf hidupnya agar lebih baik lagi. Jadi orang yang mengalami kemiskinan kultural ini merupakan orang yang pemalas. Kecenderungannya itu ke sikap pemalas karena ia tak punya motivasi untuk berubah, untuk meningkatkan hidupnya, memperbaiki hidupnya agar lebih baik. Seperti itu. Ini contoh dari kemiskinan. Dan yang selanjutnya, yang kedua yaitu pengangguran. Nah, ini contohnya orang yang lagi mencari pekerjaan ya karena mereka menganggur, cari kerja kemana-mana walaupun ya gagal, tapi ya berusaha untuk mencarinya. Oke. Pengangguran itu sendiri yaitu satu kelompok atau golongan angkatan kerja yang
angkatan kerja yang belum melakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Jadi pengangguran ini ialah golongan angkatan kerja yang kelompok yang belum melakukan sesuatu yang menghasilkan uang, menghasilkan duit. Pengangguran ini bukan hanya kelompok pengangguran ini bukan hanya orang yang belum bekerja, tetapi juga orang yang sedang lagi cari pekerjaan seperti di gambar ini, dan juga orang yang bekerja tapi pekerjaannya pun dia bekerja tidak produktif. Biasa lebih banyak tidurnya atau lebih banyak di rumah daripada bekerja. Itu. Pengangguran itu sendiri ada beberapa jenis, yakni pengangguran terbuka, yakni suatu keadaan di mana si orang individu ini tidak bekerja karena bisa dua kemungkinan. Bisa karena tidak ada pekerjaan, atau bahkan ada lowongan pekerjaan tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Misalnya Sasa lulusan SMP, Sasa mau cari pekerjaan, tapi sebenarnya sudah ada lowongan pekerjaannya, tapi perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan ini hanya menerima karyawan yang lulusan SMA, sementara Sasa lulusan SMP. Jadi otomatis ya tidak ada pekerjaan dan menganggur. Nah, jadi masuk ke kelompok pengangguran terbuka. Dan yang kedua itu setengah pengangguran. Nah, ini kelompok pengangguran yang sebenarnya memiliki pekerjaan, tetapi jam kerjanya pun sedikit, kurang dari 35 jam dalam satu minggu atau 7 jam dalam sehari. Misalnya orang-orang yang bekerja sambutan, kerjanya cuma sebentar kalau ada panggilan kerja. Kalau tidak ada panggilan kerja, ya terpaksa menganggur, dalam ngapain. Itu contohnya dari setengah pengangguran ini. Yang ketiga yaitu jenis masalah sosial yang ketiga, yaitu kejahatan, seperti pada gambar ini. Kejahatan ini kejahatan atau kriminalitas. Kriminalitas ini yakni atau kejahatan ini yakni suatu perilaku yang gimana? Perilaku yang tidak baik. Ya baik, lebih tepat. Terima kasih. Ya, lebih tepatnya perilaku yang melanggar atau bertentangan dengan hukum. Ya, bertentangan hukum. Contohnya itu perampokan, pembegalan, pembunuhan,
seperti itu. Dampaknya pun banyak ya, seperti merugikan orang lain, baik itu materi maupun non materi. Bisa materi harta, mobil, kendaraan, non materi, dan bersifat non materi, ya. Misalnya luka-luka, kalau yang kena begal, yang jatuh, luka-luka, dan yang paling buruknya itu, yang paling gawatnya itu kalau meninggal. Itu yang paling parah ya, meninggal. Dan yang kedua itu dampaknya itu merugikan orang lain. Ya, kejahatan itu pasti merugikan orang lain, siapapun korbannya. Yang ketiga itu mengganggu keamanan masyarakat, dan ketertiban masyarakat. Ya, pasti masyarakat tidak senang, resah, gelisah kalau ada ya peristiwa pembegalan, peristiwa perampokan di sekitar rumahnya, sehingga mereka pun bersikap waspada. Dan yang keempat menimbulkan trauma bagi si korban. Ya pasti kalau bagi yang pernah menjadi korban pembegalan pasti trauma, pasti shock karena kejadian itu. Jadi ada tiga jenis masalah sosial yang ada di sekitar kita. Kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas. Itu jenis-jenisnya. Baik, sekian dulu penjelasan dari Bapak. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau dipertanyakan? Contoh yang jenis kemiskinan absolut, Pak. Oh, kemiskinan absolut ya. Kalau contoh kemiskinan absolut itu sendiri, misalnya si orang yang lumpuh, ya orang lumpuh itu kan ya tak bisa ngapa-ngapain, mau kerja aja sulit, mau kerja aja susah, gak dapat ya sulit pekerjaan yang layak, yang dimana upahnya itu bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Itu aja susah. Jadi ya orang yang itu kemiskinan absolut ya. Jadi orang yang lumpuh tadi ya agak bapak orang itu namanya Bapak Abu. Dia lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari pekerjaan sebagaimana mestinya karena keadaannya yang lumpuh itu. Jadi ya seperti itu bentuk dari kemiskinan absolut itu tadi. Dan lebih buruk lagi kalau si Abu ini ya tidak punya keluarga, tidak punya rekan, tidak punya teman, dia hanya hidup sendiri sebarang kara. Makanya peluang untuk keluar dari kemiskinan absolut itu sendiri pun susah, berat, karena tidak ada teman atau keluarganya yang mendampingi. Seperti itu. Masih susah. Iya, Pak. Ada yang mau tanya? Ada yang mau dipertanyakan lagi? Itu aja. Oke. Terima kasih. Jadi kesimpulannya kali ini, masa sosial itu ialah suatu keadaan atau kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat sekitar, dan bentuk-bentuk masa sosial ini ada 3, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan kejahatan. Nah, itu kesimpulan yang bisa Bapak sampaikan pada kali ini.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada kali ini, Bapak mau kasih tugas. Catat ya. Iya. Soalnya itu satu saja. Sebutkan, jelaskan faktor-faktor penyebab timbulnya masalah sosial. Ya. Udah. Oke, Bapak rasa sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga Anda bisa paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada saat sekarang ini. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.